Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafil Martias. Di video kali ini saya akan melakukan uji Kolmogorov minor test dan uji signifikansi data penelitian menggunakan data berikut sebanyak 20 data. Yang pertama itu kita uji KS data X nya terlebih dahulu. Cara pertama itu ini adalah datanya sebanyak 20 data, ini kita cari rata-ratanya dengan cara kan rumus average, lalu kita blok data yang ingin kita cari rata-ratanya. Dapat di sini rata-rata 63. Nah, untuk standar deviasinya di Microsoft Excel itu rumusnya stdef. Lalu kita blok data yang ingin kita cari, lalu kita enterkan. Nah, untuk F kumulatifnya itu tinggal kita buat aja urutannya 1 sampai dan sebanyak data yang ada di sini untuk F kumulatifnya. Lalu untuk Fs nya yaitu data F kumulatif yang pertama kita bagi dan F kumulatif yang terakhir, dan yang ini kita ikat karena semua dari F kumulatifnya akan dibagi dengan yang ini. Kita ikat dengan dolar dan mencet F4, kita enter dan kita tarik saja ke bawah. Lalu untuk ZI nya caranya itu sama dengan ini, nilai pretest yang ini kita pakai ke kurung, nilai ini kita kurangkan dengan rata-rata. Rata-rata ini kita ikat karena kita tidak ingin dia bergeser selnya. Lalu kita bagi dengan standar deviasinya. Standar deviasinya juga kita ikat agar tidak bertukar selnya. Kita enter dan kita tarik ke bawah, dan inilah nilai untuk ZI nya. Lalu untuk mencari FTZI nya atau nilai distribusi normalnya, kita menggunakan rumus normsdis yang pakai S, normsdis nya. Kita masukkan nilai yang di samping ini E5, kita enter, lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk nilai ini Fs kurang Ft mutlak, berarti kita harus pakai absolut agar dia tidak terpengaruh nilai minus. Di sini Fs, di sini Fs dikurang dengan Ft, kurung enter, tarik ke bawah, dan inilah nilai untuk nilai Fs kurang Ft, nilai mutlaknya. Lalu untuk dihitungnya, cara mencarinya itu kita harus cari nilai maksimal dari nilai Fs kurang Ft ini dengan cara masukkan di sini, lalu kita blok yang ingin kita cari nilai max-nya, lalu kita tekan enter. Maka ini nilai yang paling tinggi yang ada di sel ini, di dalam tabel ini. Ini adalah nilai paling tinggi yang ada di dalam baris ini. Ini adalah nilai paling tinggi yang ada di kolom ini, yaitu 0,9071. Lalu untuk K tabelnya kita lihat di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara kita mengambil data kita ini kita kurangkan 1, berarti kita ambil yang ke 19, kita ambil yang alfanya sama dengan 0,05 dengan ketelitian 0,05, maka berarti kita ambil yang ini 0,301. Hipotesisnya itu H0 nya data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk daerah keputusannya data berdistribusi normal jika dihitung lebih kecil dari K tabel. Nah, kita lihat di sini dihitungnya di sini lebih besar ya dari K tabel. Berarti dia datanya tidak berdistribusi normal. Jadi dapat kita simpulkan data tidak berdistribusi normal. Maka di sini dalam hal ini H1 diterima. Dan H0 ditolak. Nah, jadi inilah hasil dari uji KS kita untuk data yang X. Selanjutnya kita lakukan uji signifikansi data penelitian. Nah, di sini sudah ada nilai post testnya, nilai Y-nya. Maka langkah-langkah dalam melakukan uji signifikansi data penelitian itu kita pertama yang kita cari nilai D-nya dengan cara Y ini kita kurang dengan X. Berarti sama dengan ini kurang dengan ini. Lalu kita tarik ke bawah, dapat hasilnya.
Lalu untuk rata-rata atau MD nya seperti tadi, kita pakai rumus average, kita blok. Rata-ratanya di sini 4,5. Dan untuk nilai XD ini sama dengan D ini, D sama dengan 3 dikurang dengan MD. Karena kita mengurangkannya dengan MD ini patokannya, maka kita ikat dengan dolar agar dia tidak berubah, bergeser misalnya, agar tidak bergeser. Lalu kita tarik. Nah, lalu kita cari untuk nilai XD kuadratnya dengan cara ini adalah nilai XD nya. XD kita pangkatkan 2. Nah, untuk jumlahnya di sini kita pakai rumus sum untuk menjumlahkan data yang ada pada kolom ini. Ini kita geser aja ke samping biar cepat. Dapatlah di sini jumlah untuk XD nya itu berjumlah 0 dan jumlah untuk XD kuadratnya itu 597. Nah, kita lakukan nah, lalu di sini kita lihat hipotesisnya itu untuk H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Untuk A1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Maka rumus untuk mencari T hitungnya seperti ini. Kita terapkan saja. Nanti sama dengan MD dibagi dengan kurung sigma X kuadrat D yang ini di akar, nanti dia pakai SQRT kalau rumusnya. SQRT dalam kurung sigma X kuadrat yang ini dibagi dengan jumlah data kita yang ini dikali dengan jumlah data dikurang 1. Ini dikurang 1. Tidak usah seperti ini, 20 aja kita tulis biar tidak bingung. Lalu kita tutup kurung. Yes. Dan dapatlah di sini untuk nilai T hitungnya itu 3,59019. Nah, untuk nilai T tabelnya sama seperti tadi, kita jumlah data kita kurangin 1. Di sini kita ambil titik presentasi distribusi T-nya, tabelnya ini yang alfanya tadi 0,05. Berarti yang ini. Kita ambil yang 2,09302. Di sini 2,09302. Nah, berarti di sini dapat kita lihat H1-nya diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Di sini T hitungnya lebih besar dari T tabel. Berarti di sini H1 diterima dan H0-nya ditolak. Nah, untuk cara otomatisnya bisa kita menggunakan bantuan data analisis dari Microsoft Excel. Pertama kita ambil data analisis, kita ambil t-test pair to sample for means. Nah, untuk variabel yang ini, variabel satunya kita ambil yang pretest, dan untuk variabel 2 nya kita ambil yang posttest. Lalu kita buat ke worksheet baru namanya signifikansi, dan inilah data yang kita dapatkan dari data analisis tadi. Ini kita copy aja, kita cut di sini. Nah, kita lihat di sini T startnya itu min 3,59018,7 sama ini karena dibulatkan. Lalu untuk yang T tabelnya yang ini 2,09302. Nah, sama. Untuk nilai T hitungnya yang ini kita ambil positif karena ini kan ada terima H0 apabila min T lebih kecil dari T hitung, kecil dari T tabel. Nah, apabila di sini kita jadikan min T yang ininya, untuk min T nya min 2,09, dia tidak lebih kecil dari yang min 3,5908, malahan ini lebih besar dari min 2, lebih besar dari min 3. Jadi kita tidak bisa jadikan yang ini nih untuk diambil ke sini karena dia tidak memenuhi syarat untuk terima H0. Makanya untuk terima 1 yang ini kita ambil nilai positifnya, dan yang ini kita ambil nilai yang ini karena dia tidak min T, karena dia di sini positif, maka kita ambil nilai yang ini. Nah, sekian untuk video
uji Kolmogorov, Smirnov test, dan uji signifikansi data. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.